Firman terbangun dari pingsannya. Iris matanya mengedarkan pandangan ke sekitar. Tempat ini tampak tak asing baginya. Firman bertanya-tanya di benaknya, kenapa dia bisa ada di rerumputan dan tempat yang sepi. Refleks Firman merogoh kantong celananya dan mencari ponsel. Namun ia tidak bisa menemukan ponsel itu. Kemana ponselku? Kemudian Firman mengingat kejadian tadi terakhir kali ia bertemu dengan Naswa, tapi tiba-tiba ada yang menyerangnya dari belakang. Dan kini ia sudah berada di tempat asing ini. Tanpa pikir panjang, Firman berdiri kemudian berusaha mencari kendaraan umum. Ia merasa kehausan saat Firman mencari jalan yang ramai dan mulai keletihan melandanya. Hingga 1 jam Firman berjalan. Ia menemui persimpangan dan di sana cukup ramai warga. Firman bertanya pada warga sekitar yang sedang berkumpul di warung kopi, menanyakan daerah itu. Salah satu dari mereka menjawab jika Firman sedang berada di desa B. Firman tersekiap bagaimana ia bisa dibawa ke desa ini, sangat jauh dari rumahnya. Ini sudah di luar daerah kota tempat tinggalnya. Firman kemudian meminta bantuan dari mereka untuk mengantarkannya ke terminal bus agar bisa menuju kota kembali. Salah satu dari mereka yang mempunyai sepeda motor bersedia membantu Firman dan membawanya ke terminal bus. Firman mengucapkan terima kasih pada pria muda itu. Justru ia juga meminta ongkos karena dompetnya juga raib. Pemuda itu memberinya uang. Dengan naik bis, Firman menuju pulang. Sepanjang perjalanan, Firman terbayang akan Naswa. Siapa kiranya yang telah mencelakainya tadi? Ternyata ada yang melindungi Naswa. Dia tidak sendiri. Pantas saja Naswa bisa berbuat sejauh ini pada keluarganya. Saat Firman pulang, masuk ke dalam rumah karena rumahnya sepi. Firman langsung menuju kamar. Ketika hendak membuka pintu, ia mendengar Ratu sedang berbicara. "Tenang saja, besok aku kirim ya," ucap Ratu kemudian tertawa renyah. Firman membuka pintu. "Kamu sedang apa?" tanya Firman pada sang istri. "Mas, kamu ngagetkan aku. Bisa tidak ketuk pintu dulu," ucap Ratu kemudian dengan cepat mematikan ponselnya. "Kamu sedang menelpon siapa? Dan mengirim apa?" "Ini mas, teman aku menjual tas. Aku membeli padanya. Jadi aku akan mengirim uang untuk membayar melalui transfer," jawab Ratu. "Kamu ini selalu sibuk dengan dirimu sendiri. Aku menghilang saja kamu tidak tahu," cerca Firman. "Emangnya mas kemana? Kan biasanya mas pergi dan pulang larut malam," ucap Ratu salah tingkah. Tapi kali ini beda. Firman menceritakan apa yang terjadi padanya hingga ia dibuang pada sebuah desa. "Jadi benar, mantan istri Benny itu adalah Naswa, anak kakakmu?" ujar Ratu memastikan. "Iya, dia benar Naswa. Sepertinya mama aku sedang bersamanya. Bodoh sekali aku. Bisanya dia melakukan semua rencana ini tanpa aku ketahui." Firman merasa bodoh karena tidak menyadari kehadiran Naswa yang sudah merampas haknya kembali. "Jadi bagaimana mas?" Ratu panik. "Bagaimana lagi? Kita tidak bisa merebutnya. Naswa itu adalah ahli waris. Dia berhak mengambil semua haknya. Kita tidak akan bisa melawannya. Tidak ada satupun notaris yang bisa mengubah surat wasiat itu," papar Firman. "Kurang ajar sekali mamamu.
Dia telah berkhianat. Apa mungkin mamamu juga yang telah mencuri isi berangkasku? Tutur Ratu. Aku tidak bisa memastikan pelakunya Mama. Rasanya tidak mungkin. Mama bisa mengetahui pin berangkas, ujar Firman. Kamu juga sih, Mas. Lamban. Dari dulu aku sudah memintamu untuk menyingkirkan Mama. Lihat bagaimana bisa dia menemui cucunya itu kembali. Ratu berteriak frustasi. Benny, buanglah pikiran keraguanmu itu dan tetap nikahi Dila. Lagian, walaupun kamu mau kembali pada Naswa, dia tidak akan mau kembali padamu. Dia saja sudah pergi dari lingkungan ini, ujar Laras kembali. Naswa? Pergi kemana, Bu? Tanya Benny jadi penasaran, karena dia beberapa kali menghubungi. Naswa tidak merespon. Ibu juga tidak tahu dia pergi kemana. Tapi menurut Husna dan Sania tadi, dia melihat Naswa pergi membawa koper. Kemana lagi jika bukan pergi jauh? Ibu yakin sekali jika Naswa itu tidak tahan denganmu yang akan menikah sebentar lagi. Naswa itu pasti iri. Dia merasa menjadi wanita yang tidak berguna dan tidak dipilih oleh suaminya. Ucap Laras sangat yakin jika Naswa itu sedang depresi dan mencoba menenangkan dirinya. Tapi jika dilihat, Naswa sama sekali tidak depresi. Bahkan dia tidak menyesal bercerai denganku. Seloro Benny. Kamu ini tidak mengerti. Wanita itu selalu menyembunyikan kesedihannya. Jadi Naswa itu sangat pintar menyembunyikan depresi yang dia alami. Padahal mungkin kini ia sangat frustasi. Papa Laras. Benny tetap tidak percaya dengan ucapan ibunya. Naswa bukan tipe wanita yang seperti itu. Benny, diajak ngomong malah nyelenong. Benny tidak menjawab perkataan Laras, justru berlalu ke dalam kamar. Ia merasa pusing mikirin hal yang seperti ini. Masuk ke dalam kamar, Benny mengambil ponsel di atas nakas, kemudian mencari nomor Naswa. Benny mencoba menghubungi, namun tidak diangkat olehnya. Tak habis akal. Kemudian Benny mengirim pesan. Kamu di mana? Dan pesan terkirim, namun tak kunjung dibalas. Hari yang ditunggu oleh Delia dan keluarga Benny tiba. Paginya Benny dan Delia melakukan nikah siri di kediaman orang tua Delia. Pernikahan mereka belum tercatat secara hukum karena Benny belum resmi bercerai secara hukum dengan Naswa. Pernikahannya hanya disaksikan oleh keluarga Benny, kedua orang tua Delia, dan beberapa kerabat dari Ratu. Benny mengucapkan ijab kabul dan saksi berkata sah. Kini mereka berdua resmi menjadi suami istri. Firman dan Ratu mencoba untuk bahagia, walaupun sebenarnya mereka sedang kena mental. Ya, kena mental karena mereka sudah mengetahui semua perbuatan Naswa dan Belinda. Namun mereka belum menceritakan semuanya pada Delia. Ratu dan Firman tidak ingin merusak acara Delia. Mereka mengadakan resepsi mewah di ballroom hotel. Keluarga Benny paling heboh. Mereka menggunakan seragam pernikahan yang diberikan Delia. Tapi terdengar kasak-kusuk yang membicarakan Delia. Alina menghampiri Delia yang sedang berada di pelaminan. Ini apa? Tanya Alia, memperlihatkan kantong berwarna krem berbungkus plastik yang menjadi souvenir pernikahannya dengan Benny. Apa ini souvenir pernikahanmu? Kau bilang bakal dapat iPhone seri terbaru, tapi kok ini sih? Tanya Alina dengan ucapan mengejek. Kamu bohong ya? Ucap Alina kembali. Delia merasa panas pada wajahnya karena menahan malu. Kemudian Alina berlalu dan turun dari pelaminan dan menahan tawa. Delia yang menggunakan gaun pengantin menemui mamanya yang sedang berbicara dengan para tamu. Delia menarik tangan Ratu untuk menjauh dan mengikuti. Kemudian mereka tiba di suatu ruangan yang sepi. Mama ingin membuatku malu ya? Tanya Delia.
Maksudmu apa? Tanya Ratu. Mama, kenapa mengganti souvenirku dengan centong? Aku sudah mempercayakan semua pada Mama, tapi hasilnya gini, keluh Delia. Walaupun centong, tapi kan estetik, ujar Ratu tanpa bersalah. Estetik menurut Mama, tapi itu sangat membuatku malu. Mana iPhone yang Mama janjikan? Delia, apakah kamu tidak sadar dengan krisis keluarga kita alami? Apakah separah itu? Ucap Delia yang masih belum juga menyadari bahaya sudah di depan mata. Kamu lihat, bahkan papamu tidak bisa membayar tagihan kartu kredit. Dan kita di Uber debit kreator. Saya memalukan bukan? Papa Ratu. Kamu terima saja souvenir itu, ujar Ratu kembali. Delia kesal. Ia meninggalkan Ratu di ruangan itu dan akan kembali ke pelaminan. Benny tersekima melihat Naswa yang hadir bersama dengan seorang wanita tua di sebelahnya. Yang dia tahu wanita itu adalah nenek dari Delia. Kenapa bisa dengan Naswa, batinnya. Saat Delia kembali, ia melihat Naswa yang sudah hadir pada resepsi pernikahannya. Ternyata kamu datang juga pada pernikahanku dengan Mas Denny, ucap Delia. Kami pasti akan menghadiri resepsi pernikahan kalian. Delia kemudian menatap wanita yang berdiri di samping Naswa. Ia baru sadar jika itu adalah Belinda, neneknya. Beberapa hari ini, Papa mencari nenek. Kemana nenek datang bersamanya? Ujar Delia. Naswa termangu mendengar, bukankah saat itu Delia menyebut orang tua dengan panggilan Dedi dan Mami? Kenapa sekarang Mama dan Papa? Tidak penting juga. Mati Naswa sempatnya memikirkan hal random. Mama, pengkhianat! Teriak Ratu saat melihat kehadiran Belinda. Keluarga Benny yang jadi belum melihat Naswa menoleh ke arahnya. Mereka kaget mengira Naswa sedang mengamuk karena suaminya menikah lagi. Apa ibu bilang? Dia sedang mencari masalah karena cemburu, ujar Laras. Shania mengeluarkan ponselnya, ingin merekam kejadian itu dan akan mempermalukan Naswa yang dikira biang keributan. Ratu menarik tangan Belinda yang tiba-tiba mengamuk seperti orang kesurupan. Ikut aku. Ratu berusaha membawa Belinda. Naswa berusaha melepaskan genggaman Ratu yang kuat. Ratu justru mendorong Naswa hingga jatuh. Belinda yang sudah cukup tua tak bisa menahan Ratu yang menariknya. Maaf Naswa. Tante Ratu mendorong tubuhku hingga terjatuh. Ia tampak kalap saat melihat keberadaan nenek bersamaku. Sebenarnya aku tidak ingin mengajak nenek, tapi dia yang memaksa untuk ikut bersamaku. Ia minta agar semua diselesaikan hari ini. Lama-lama bersembunyi, nenek tidak betah. Tante Ratu dengan kasarnya menarik tangan nenek. Nathan tiba membantu nenek dan membantu melepaskan tangan nenekku dari cengkraman Tante Ratu. Beberapa bodyguardku juga mendekat. Ya, tentu saja aku membawa pengawal ke sini. Tidak mungkin aku hanya berdua saja dengan nenek. Kejadian tadi begitu spontan. Om Firman mendekati istrinya. Ia bersiap saat melihatku dan nenek bersama. Tenangkan dirimu, ujar Om Firman pada istrinya. Naswa, suara teriakan itu berasal dari mantan ibu mertuaku yang sedang menghampiri kami. Apa yang kamu lakukan? Sangat memalukan, ujar ibu Mas Benny. Pasti kamu kesini ingin merusak acara pernikahan Benny, bukan? Lebih baik kamu pergi saja, ucapnya kembali dan menunjukkan jarinya ke wajahku. Maaf ya, Ibu Ratu, karena Naswa telah membuat keributan. Ibu Mas Benny kemudian meminta maaf pada keluarga besar barunya. Dia belum tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi di antara keluarga kami. Aku di sini, Ibu, tidak lama kok. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu pada Tante Ratu. Kemudian aku melewati ibu dan menghampiri Tante Ratu. Naswa, jangan mendekati besanku. Kamu sudah stres. Teriak ibu mencegah diriku. Namun aku tidak peduli.
Pulanglah, ada kejutan selanjutnya, bisiku pada Tante Ratu. Apa maksudmu? Wanita jahat itu menatapku tajam. Tampak amarah yang sangat besar yang ia rasakan, hingga wajahnya merah padam. Naswah, menjauhlah. Jangan mencari keributan lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Tidak usah mengganggu Benny. Dia sudah bahagia dengan istri barunya. Hilangkan kecemburuan itu. Timpal Mbak Husna ikut bicara. Aku kemari hanya ingin mengucapkan selamat kepada Mas Benny. Kalian jangan khawatir. Aku kemudian naik menghampiri pelamin mereka. Delia mengikutiku dari belakang. Hanya Mas Benny yang duduk di kursi pelaminan itu sendiri. Selamat ya Mas, telah menikah kembali. Selamat jatuh miskin bersama mereka. Hanya itu yang aku ucapkan. Kemudian kembali turun dan mengajak nenek pergi dari resepsi pernikahan. Saat kami pergi, terdengar suara Om Firman memanggil nenek, namun kami mengabaikannya. Setelah dari acara itu, aku menuju rumah kediaman Tante Ratu dan Om Firman selama ini. Rumah itu juga atas nama nenek, karena dulu sebelum membeli rumah itu, Om Firman yang menunjuk nenek menyetujuinya. Setiap nenek mengajukan syarat, harus mengajukan namanya. Aku duduk di sofa yang besar dan nyaman, sambil menunggu kedatangan mereka. Rumah ini sangat mewah, dengan berbagai furniturnya. Hingga 5 jam aku menunggu. Akhirnya mereka kembali ke rumah pukul 23.30 malam. Aku masih duduk di sofa ruang tengah yang akan mereka lewati. Mungkin mereka juga sudah heran. Di luar juga ada pengawal. Tante Ratu menghampiriku yang sedang menonton televisi dan bersantai. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Bentaknya. Kenapa kamu datang kemari, Naswah? Ucap Om Firman. Sedangkan Mas Benny nampak kebingungan melihat kehadiranku di rumah mertuanya yang baru. Ma, telepon polisi untuk menangkap perintah ini. Sembarangan datang ke rumah kita dan ngaku-ngaku nggak jelas. Timpal Delia. Ini rumah mama dan kalian membeli rumah ini menggunakan uang orang tua Naswah. Jadi yang berhak diusir dari sini adalah kalian. Suara nenek yang muncul membuat mata Tante Ratu terbelalak. Omong kosong apa ini? Mas, lakukan sesuatu, pinta Tante Ratu pada suaminya. Ma, apa yang mama lakukan? Setidaknya selama ini aku sudah membantu Naswah mengelola harta Mas Daniel. Justru kalian harus memberiku separuh harta ini, papar Om Firman. Membantu? Bukankah kalian yang menyingkirkan orang tuaku dan diriku? Sinisku. Tapi kami telah menjaga harta kalian, dan kami berhak menerima separuhnya. Bukan menjaga, tapi kamu menikmatinya. Tidak ada separuh harta, ataupun apapun, ujarku. Mereka semua cemas dan panik. Inilah yang aku suka, sesuai dengan keinginan. Setelah mereka menikah, aku akan merebut semuanya. Dan ini waktunya membuat mereka kena mental. Pikirkan lagi, jangan lakukan ini padaku. Apakah mama tega mengusirku dari sini? Cecar Om Firman pada nenek. Sesuai keputusan Naswah, karena dialah yang berhak menentukan nasib kalian di rumah ini, jawab nenek. Aku tidak mau pergi dari rumahku ini, Mas, ujar Tante Ratu dengan hidung yang kembang kempis. Kalian tetap boleh tinggal di sini, tapi ada syaratnya, ujarku memberi tawaran. Apa kamu sudah gila? Ujar Tante Ratu. Tante yang gila, gila harta. Apakah Tante belum sadar juga? Justru aku masih berbaik hati mengizinkan kalian tinggal di sini. Jika kalian tidak setuju dengan persyaratanku, maka silakan pergi. Para bodyguardku akan menyeret kalian keluar, ancamku pada mereka. Tante Ratu mendatangi bodyguardku. Mungkin ia tertegun karena mereka tidak bisa melawan. Sedangkan Mas Benny hanya bisa diam saja seperti ayam potong yang sakit. Apa syaratnya? Tanya Om Firman. Syaratnya adalah kalian harus menjadi pelayanku.
ucapku lantang. Tidak, aku tidak akan sudi menjadi pelayanmu, sahut Tante Ratu dengan tatapan nyalan. Jika tidak sudi, malam ini juga selamat menjadi gelandangan di jalanan, karena aku akan mengambil semua aset yang telah kalian kumpulkan selama ini. Tidak ada yang tersisa, ucapku kembali dan menyunggingkan senyuman untuk mereka. Delia menggeleng seakan tak percaya apa yang bisa wanita manja itu lakukan, di mana wajah angkuhnya yang biasa menghinaku. Justru Delia lah sasaranku. Dia yang akan menjadi pelayanku yang khusus melayaniku. Tolong katakan pada Naswah, jangan perlakukan kami seperti ini. Bagaimanapun aku adalah omnya. Om Firman kembali memohon pada nenek. Nenek hanya mengidik bahu, kemudian berlalu. Lebih baik nenek tidak ikut campur. Lain kali ini dengan urusanku. Karena aku yang akan menentukan nasib mereka. Lihat mamamu itu, Mas. Keterlaluan, dia justru pergi. Tidak mau menolong kita. Tua bangka sialan, teriak Ratu. Jaga mulutmu itu. Aku mengambil Tante Ratu dan menunjuk wajahnya. Jangan kamu menunjukku, ucapnya. Jaga mulutmu itu, ya Tante. Yang kini akan menjadi babuku. Kamu bukanlah ratu lagi di rumah ini, cercaku padanya. Naswah, jangan berkata kasar pada istri Om. Om Firman membentakku. Perkataan itu cocok dengannya dan kelakuannya yang picik, sambungku. Naswah, ucap Om Firman, berteriak kencang, mungkin agar aku diam dan takut padanya. Aku hanya menatapnya dan Om Firman tak berani lagi berkata-kata. Delia mendekatiku seperti ingin menyerang, namun salah satu bodyguardku dengan cepat menghalanginya. Kamu tidak bisa menyentuhku, jadi sekarang kalian pilih, jadi pelayan atau pergi dari rumah ini. Dan satu permintaanku yang sangat khusus pada Mas Benny. Hei Delia, jika suamimu itu ingin tinggal juga di rumah ini, maka dia juga harus menjadi pelayanku. Aku meminta Mas Benny untuk menjadi OB di kantor, tuturku. Kamu mau jadikan suamiku OB? Tidak bisa, sahut Delia. Jika suamimu tidak mau menjadi OB, kamu dan dia silakan pergi. Lihatlah Mas Benny, seperti orang bodoh, dan aku menikmatinya. Aku kembali duduk di sofa dan memperhatikan mereka. Tante Ratu akan mengurus semua pekerjaan rumah, sedangkan Om Firman menjadi tukang kebun, dan kamu Delia akan melayaniku. Sedangkan Mas Benny, kamu akan menjadi OB. Itulah persyaratannya, ujarku menjelaskan. Om Firman dan Tante Ratu saling tatap. Mungkin mereka masih mempertimbangkan permintaanku. Naswah, kamu siapa hingga berani kurang ajar? Bentak Mas Benny, hingga akhirnya bersuara. Om Firman, tolong jelaskan pada menantumu itu, siapa aku? Titaku pada Om Firman. Ayo jelaskan, perintahku karena Om Firman masih diam dan ragu. Dia, pemilik semua kekayaan ini, termasuk perusahaan. Naswah adalah pewaris tunggal, ujar Om Firman dan tidak melanjutkan perkataannya. Jadi pewaris tunggal itu bukan Delia, melainkan Naswah, ucap Mas Benny menatapku. Selamat Mas, kau masuk jebakan. Tidak, aku tidak mau jadi pelayan. Kini Delia menjerit histeris setelah Om Firman mengatakan posisiku.